Setelah beberapa lama dalam perjalanan, para bandit pun tidak kunjung terlihat, padahal mereka sedang berada di wilayahnya saat itu. Ketika mereka tiba di perbatasan dua jalur, mereka melihat beberapa kendaraan militer yang sedang berjaga di sana. Clara pun mengetahui bahwa ternyata itu bukan para militer yang sedang berjaga, tetapi itu adalah para bandit yang sedang menyamar. Ketika Gautir menunjukkan surat izin, para bandit itu malah meminta uang kepada mereka. Kini keadaan mereka dalam bahaya. Jibril yang merasa sangat panik, ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa mereka mengangkut obat-obatan untuk para pengungsi yang kelaparan. Usaha Jibril pun berhasil sesuai rencana, hingga Alek pun berhasil menyandra ketua dari para bandit. Namun sialnya, salah satu anggota bandit itu menembak Jibril dari atas tebing, sehingga membuat ia tewas seketika. Mereka pun saling tembak-tembakan, dan akhirnya mereka dapat mengatasi para bandit itu dengan cepat. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan saat itu di mana kondisi Clara yang terus bersedih atas kematian sahabatnya Jibril. Ketika mereka sudah hampir mendekati sumur itu, tiba-tiba salah satu bawaan Gautir menginjak ranjau darat. Situasi pun menjadi sangat mencekam, karena mereka harus melewati ranjau bom yang tidak dapat dilihat. Dikarenakan si Alek adalah pawang bom, ia pun menggunakan rantai dengan cara menariknya dari kedua sisi truk, sehingga usaha mereka pun berhasil. Namun sialnya, Fred malah menginjak ranjau itu. Alek dengan segera menghampirinya dan mengeceknya. Satu-satunya cara adalah melompat secepat mungkin. Dan untungnya si bom itu tidak meledak. Mereka pun tertawa dengan penuh rasa lega. Setelah itu, mereka dikejutkan oleh salah satu penembak jitu dari pasukan bandit. Gautir pun langsung mengambil posisi dan mencoba mencermati tempat dari penembak jitu itu berada. Dengan keahliannya, Gautir pun berhasil membunuh penembak jitu itu. Kini mereka harus melewati dua jalur alternatif. Gautir pun berkata untuk saling berpencar, karena mereka tak tahu rintangan apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu mereka pun hampir habis. Di sisa waktu ini, Gautir pun kemudian membaginya jika ia akan pergi bersama Fred dan memilih jalur kanan. Sementara itu, Alek akan pergi bersama Clara dengan memilih jalur kiri. Mereka pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Gautir terlihat sangat mencurigakan dari sikapnya. Fred pun menyadari sesuatu. Dan benar saja, Gautir pun hanya memanfaatkan mereka untuk mengambil nitro itu, melainkan bukan untuk membantu menyelamatkan sumur minyak. Gautir pun langsung menembak Fred. Tapi, karena karma itu ada, mobil yang dibawa Gautir mengalami remblong. Seketika ia terjatuh ke jurang bersama nitro itu sehingga meledak. Di sisi lain, Clara dan Alek menyaksikan kejadian itu. Mereka berpikir bahwa Fred sudah ikut tewas di dalam mobil itu. Setelah Alek bersama Clara sudah tiba di ujung jalan, mereka pun menemukan Fred yang sedang tergeletak di sana dengan luka tembak. Dengan cepat, Fred langsung dimasukkan ke dalam mobil, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di sumur minyak, Annie malah berkhianat dan mengancam akan menembak keluarga dari Alek. Annie lalu menanyakan tentang di mana Gautir berada, tapi mereka hanya diam. Dengan cepat, Fred langsung menembak Annie. Sementara itu, melihat kobaran api yang semakin besar, Fred pun langsung mengorbankan nyawanya dengan meledakkan 500 kilo nitro bersama truk itu, demi mencegah ledakan yang lebih besar terjadi. Pada akhirnya, penduduk pemukiman itu selamat dari ancaman ledakan yang lebih besar. Dan film pun selesai.